Jadi kayak ada yang gitu tangannya, kayak ada yang ngebohongain. Nah dia langsung spontan kan ngeginiin tangannya dan tetap mengalami hal-hal atau teror-teror yang cukup membuat bulu kuduk berdiri gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dongeng Misteri bareng pendongeng kesayangan kalian, Ferry Hadiat Firmansyah. Kali ini kita akan membahas salah satu dari kumpulan kisah horor yang menceritakan tentang teror sumur dan rumah tua. Jadi kisahnya begini, di salah satu keluarga baru pindah ke rumah. Keluarga itu membeli rumah tua dari pembeli sebelumnya. Keluarga ini berisi ibu, bapak, dan 6 anak. Dan dari 6 anak ini, 2 sudah menikah dan sudah tinggal di rumahnya masing-masing. Berarti tinggal 4 kan? Nah dari 4 bersaudara yang tinggal sama ibu bapaknya ini, anak ke 5 ini tinggal bersama bibinya. Jadi total 6 anak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si anak nomor 5 ini yang punya ceritanya tinggal justru sama bibinya. Di rumah ini sering terjadi teror atau kejadian-kejadian yang cukup mengganggu keluarga mereka tentunya. Pada saat semua keluarga masuk ke kamar, yaitu ibu, bapaknya, dan ketiga anaknya, itu sering terjadi aktivitas yang sering terdengar juga justru sama si penghuni. Jadi mereka tuh udah masuk ke kamar, udah pada mau tidur, dan mungkin sudah terlelap tidur, bahkan udah di waktu yang menunjukkan hampir pagi, kayak sekitar jam 1 pagi, jam 2 pagi, sering terdengar suara meja makan yang bergoyang. Jadi di rumah itu tuh ada 3 kamar, nah 1 kamar itu ibu dan bapaknya, yang 2 kamar ini diisi sama ketiga anaknya itu. Nah di depan sebuah kamar mereka atau ruang keluarga itu ada meja makan yang sudah cukup tua alias sudah lapuk gitu. Nah si meja tua itu sering mengeluarkan kayak suara cekit-cekit gitu kayak meja atau kursi kalau kita goyangin kan suka bunyi. Nah sering terjadi bunyi seperti itu. Tapi keluarga mereka tidak pernah mengambil pusing tentang kejadian itu gitu. Nah itu awal dari kisah pas mereka pindah ke rumah ini. Kemudian si anak yang nomor 3 itu tuh di kamarnya sering ada yang sering nengokin gitu. Jadi kayak gitu. Cuman karena memang basicnya keluarga itu nggak percaya sama yang gitu-gituan, ya mereka juga anteng-anteng aja, tidak pernah memperdulikan kejadian-kejadian yang cukup aneh. Nah kemudian si anak itu tuh cerita, si anak nomor 3 tuh cerita ke keluarganya, tadi malam mama nengok nggak ke kamar saya? Mamanya bilang enggak. Nanya ke bapaknya juga sama, bapaknya juga enggak nengok ke kamar kamu. Ke adiknya yang 2 juga bertanya, kamu ke kamar saya nggak tadi malam ngelihat saya lagi tidur nggak? Enggak. Nah di situ si kakaknya mulai notice bahwa ada sesuatu yang agak janggal. Nah udah lupa lah gitu si kakaknya. Beriring-iring waktu ternyata kejadian lagi. Si kakaknya juga pernah ada yang ngeliatin pada saat tidur. Kayak kita kalau lagi tidur belum pulas, belum lalap, suka ada setengah sadar ngeliat sesuatu. Karena si kakaknya itu juga mengalami hal itu. Nah udah dia ceritakin keluarganya. Cuman basicnya tadi gak pernah percaya hal kayak gitu. Gak percaya. Kemudian dialami sama adiknya. Adiknya juga sama, sering mendengar kayak orang sedang masak gitu di kamar atau melakukan aktivitas apapun, entah itu kayak goreng telur, goreng nasi atau goreng apapun. Nah, sering mendengar suara itu dan di jam-jam yang justru heran gitu. Kok bisa kegiatan itu dilakukan? Atau bisa aja sih mungkin karena lapar atau pulang malam. Tapi adiknya juga sama, konfirmasi ke ibu bapaknya dan ke kakak-kakaknya sama, tidak melakukan aktivitas malam apapun pada saat malam itu. Nah udah singkat cerita ya udah ngambil pusing karena ada beberapa tetangga yang sering bercerita lah ke mereka, karena memang mereka juga penghuni baru di kawasan perkampungan itu. Jadi mereka juga belum cukup mengenal dekat dengan warga-warga sekitar. Nah justru warga-warga sekitar lah yang menceritakan sering ada kejadian yang aneh di rumah itu gitu. Rumahnya itu di belakang itu, jadi kayak kalau rumah zaman dulu tuh kan ini rumah, di belakang tuh kan suka ada halaman lebih kan. Nah di rumah itu ternyata ada sumur yang cukup besar, sumur tua yang suka suka dipakai warga-warga ikut ambil air juga, atau misalkan ikut nyuci piring apa segala macam gitu. Ternyata beberapa warga suka melihat ada seorang perempuan di malam hari, jadi merinding, yang suka melakukan kayak duduk di kan sumur, suka ada bataknya atau pembatasnya, karena suka ada perempuan yang duduk di situ dengan berambut panjang. Tapi karena itu tadi keluarga di situ nggak percaya hal-hal kayak gitu, ya udah nggak pernah dihiraukan. Ya udah mungkin itu mah memang ada aja gitu yang malam-malam butuh air ngambil ke situ gitu. Adiknya kembali mendengar suara kayak timbaan air yang sering mengganggu dia gitu di malam hari. Tapi di beberapa warga yang lain justru
pernah melihat juga perempuan yang duduk di depan rumah. Tapi keluarga di situ mengkonfirmasi nggak ada, karena yang ditinggal di rumah itu yang perempuannya satu-satunya ya ibunya, anaknya semua laki-laki gitu. Jadi nggak mungkin kalau malam-malam ada seorang perempuan berambut panjang yang duduk di rumah itu gitu. Nah, udah karena tetap nggak percaya, ya udah keluarga itu cuek-cuek aja dengan kejadian hal seperti itu. Singkat cerita, si ibunya cerita ke anaknya yang tinggal di bibinya itu, ya kan mungkin setiap Sabtu Minggu atau setiap libur datang ke rumah ibunya. Basicnya si anak ini, kita sebut anak inilah si Bona lah namanya ya. Si Bona ini nggak pernah percaya juga hal kayak gitu ya. Jadi dia cuma mendengarkan cerita tentang dari duanya, ya udah berlanjutlah kehidupan mereka. Nah, pada suatu saat bapaknya tuh ada rezeki dan rumahnya dibangun, yang tadinya rumah lama atau rumah tua yang dari bentukan kayu serta bilik akhirnya dibangun lebih permanen dari bata, tentunya kayak rumah-rumah sekarang lah, dan pakai lantai 2. Jadi lantai 2 tuh dipakai untuk jemuran dan untuk nyuci. Sebelum-sebelumnya kan yang ngalamin kan anak-anaknya. Jadi ibunya mungkin bisa jadi ngalamin ya, makanya dia suka nyeritain ke anak perempuannya si Bona itu tadi. Nah, kali ini bapaknya yang mengalami hal tidak masuk akal setiap malam. Jadi bapaknya ketika mungkin namanya bapak-bapak suka kayak nongkrong di depan TV, nonton bola atau segala macam. Pada suatu hari dia mendengar aktivitas yang begitu ramai di lantai 2. Sementara bapaknya kan tahu kalau di lantai 2 itu hanya dipakai sebagai jemuran aja, untuk nyuci dan sebagai jemuran. Jadi nggak mungkin banget ada pihak luar atau orang lain yang ikut nyuci atau ngejemur, kan nggak mungkin, apalagi ini tengah malam. Nah, bapaknya ya udah berpikir positif, mungkin itu tetangga. Malam pertama dia berpikir positif dan menceritakannya juga ke istrinya, cuman ke anak-anaknya enggak. Singkat cerita, beberapa minggu mengalami hal yang sama. Jadi sering ada aktivitas di lantai 2 yang cukup tidak dikenal sama warga di rumah itu. Tetap sayangnya keluarga itu enggak percaya. Dan kalian tadi dengar kan dari awal, kalau sumur yang di belakang yang tadinya boleh dipakai umum, minta air apa segala macam, ditutup permanen. Jadi si sumur itu ditutup, ditembok dan tidak digunakan lagi. Karena ya mungkin pada saat itu rumah itu sudah ada aliran air kayak sejenis PDAM lah. Nah, justru setelah sumur itu dan setelah rumah itu dibangun, kejadian-kejadian aneh sering terjadi di rumah itu. Mulai tiba-tiba kursi bergeser sendiri. Terus kemudian aktivitas di dapur sama di meja makan mah udah terbiasa kan. Udah sering bunyi dan mengganggu tidur mereka. Nah, ini sering sekali barang-barang yang tadinya maksudnya kayak kerudung tersimpan di kursi nih, tiba-tiba jatuh dengan sendiri. Padahal kerudungnya nggak cuma nempel di kursi, nggak, tapi disimpan rapi di tengah-tengah, tapi itu bisa jatuh. Ibunya pernah melihat sebuah alat-alat masak di dapur itu bergerak, meskipun ibunya tetap berpikir positif, mungkin ketiup angin atau apa segala macam gitu ya. Nah, akhirnya si anak yang perempuan tadi mengalami kejadian yang sama pada saat dia ke rumah itu. Dia lagi duduk katanya nonton TV gitu. Memang keluarga yang lainnya, kakak-kakaknya dan ibu bapaknya udah tidur. Jadi dia di ruang TV lagi nonton, tiba-tiba seperti ada yang Noel gitu, apa sih Noel, kayak yang nyentuh gitu punggungnya. Nah, sontak itu langsung lihat ke belakang gitu, tapi di belakang dia nggak ada apa-apa. Dia berpikir positif pada saat itu dan masih nggak percaya juga, mungkin baju yang nempel keringet ke badan. Singkat cerita, udah pada 2006 ibunya meninggal dunia. Jadi udah nggak ada cerita lagi tuh apa-apa ke si Bona ini. Nah, di rumah itu hanya tinggal 4 orang, bapaknya sama laki-laki 3 orang. Beberapa tahun kemudian akhirnya bapaknya memilih untuk menikah lagi. Jadi akhirnya memisahkan diri lah dari rumah itu. Jadi rumah itu tinggal kakak beradik aja 3 orang. Kejadian itu tetap selalu meneror mereka bertiga ya. Termasuk si Bona itu kan sering tidur di rumah itu ketika malam minggu. Tapi si Bona itu sering mengalami hal-hal yang serupa. Tapi ya udahlah, nggak pernah dihiraukan. Bahkan ada beberapa tetangga yang bilang pernah melihat di sumur itu seorang Miss K. Tahu kan Miss K kalian? Jadi kayak kuntilanak itu yang ternyata duduk di tepi sumur itu sebelum dulu ditutup permanen. Itu menurut warga sekitar tuh kuntilanak. Yang duduk di depan rumahnya pun katanya kuntilanak gitu. Ya udah didengar tapi nggak dihiraukan gitu ya. Nah, pada tahun 2014 adik bungsunya meninggal dunia juga di rumah yang sama. Jadi otomatis rumah itu tinggal berdua kan. 2 orang ini, si laki-laki yang anak nomor 3 dan nomor 4. Nah, setelah adiknya meninggal pada tahun 2014, 2 tahun kemudian disusul bapaknya pun meninggal dunia. Jadi akhirnya si Bona telah kehilangan ibu, bapak, dan adiknya. Akhirnya si Bona pun memutuskan untuk pindah ke rumah itu. Jadi di rumah itu sekarang yang tinggal si Bona dan 2 kakaknya yang laki-laki itu. Nah, si kakaknya itu akhirnya menjemput takdirnya masing-masing, yaitu menikahlah, berkeluarga.
pindah ke rumahnya mereka masing-masing. Akhirnya di rumah itu tinggallah si Bona sendiri. Nah si Bona itu tidak lama kemudian menikah dan mempunyai anak. Ya sudah, tidak ada masalah, akhirnya tinggal aja di rumah itu. Karena rumah itu sering kosong, jadi sedikit mulai tidak terawat lah rumah itu. Si Bona juga mulai nggak betah di rumah itu. Akhirnya si suaminya ngajak sering tinggal di rumah mertuanya. Ya, akhirnya rumah itu cuma dikunjungi setiap Sabtu Minggu. Akhirnya pada tahun 2019 Bona beserta keluarganya, suami dan anaknya tinggal di rumah itu. Jadi permanen lah gitu, nggak cuma pindah-pindah aja. Nah pada tahun 2020 suaminya sering ditugaskan ke luar kota. Akhirnya si anak satu-satunya itu kan sering di rumah mertuanya kan, di neneknya kan. Bona tuh sering ngalami di rumah sendiri. Nah sering lah mengalami gangguan gitu ya, itu udah biasa lah. Dia ketika masuk kamar gitu ya, lampu dimatiin semua. Aktivitas yang seperti itu tuh udah biasa dia alami gitu. Udah kayak ya sudah berdamai lah gitu ketika dapur tiba-tiba berisik, jemuran tiba-tiba rame. Nah 2 tahun terakhir si Bona akhirnya mengalami hal-hal yang cukup sangat mengganggu sekali. Dia diganggu mulai menyerang fisik gitu. Kalau selama ini kan dia diganggunya aktivitas-aktivitas yang ya udahlah cuman mengganggu ribut sama kebisingan aja gitu. Jadi salah satu ceritanya seperti ini. Dia lagi tidur dan ini kejadiannya berulang ya. Dia lagi tidur, seringkali dia merasa tubuhnya diangkat ke atas, digoyang-goyang, dan itu setiap bangun tidur badannya sakit luar biasa. Ini benar-benar dialami dia ya. Itu yang pertama. Ya udah akhirnya dia kayak cerita ke keluarganya, nggak ada yang percaya. Mungkin itu mah erep-erep cenah. Tahu kan kalian erep-erep tuh kayak kita tidur tuh nggak bisa gerak, kalian pernah ngalamin kan? Nah aku pernah ngalamin juga sih. Nah mungkin itu kata keluarga mendekatnya itu erep-erep, udah nggak usah dipikirin. Itu mungkin karena kamu juga lagi banyak masalah atau mungkin lagi banyak pikiran gitu ya. Akhirnya jadi ya mengalami hal seperti itu. Tapi setelah kejadian itu dia mengalami yang intensitasnya cukup dekat. Dia lagi tidur, nggak cuma diangkat aja kali ini. Dia seperti kayak dari belakang didekap erat, yang ngebuat si Bona ini cukup ngap, akhirnya kebangun. Dan ya seperti biasa setiap bangun dia ngerasa seluruh tubuhnya sakit banget katanya dia badannya. Udah akhirnya dia juga mau menceritakan ke orang-orang juga udah kayak ya udahlah, jawabannya pasti sama, nggak percaya. Kalau nggak itu mah mungkin kamu lagi lelah secara fisik. Singkat cerita dia berobatlah ke dokter dan menurut dokter juga nggak ada kok, tubuh kamu baik-baik aja menurut dokter. Dan si Bona masih kayak kebingungan gitu karena dia ada kekhawatiran semakin membahayakan jiwanya dia gitu. Terakhir dia ngalami tidur seperti kayak di apa ya, kayak ditindih dadanya, kayak di sama tangan tuh kayak digini kan, yang ngebuat dia ngap, akhirnya kebangun. Anehnya setelah kebangun dia cuman kebangun kayak 5 menit 10 menit dan tidur lagi, mimpinya berlanjut. Kebayang kalian kayak mimpi bangun tapi mimpinya nyambung lagi. Nah dia sering mengalami hal itu. Akhirnya karena dia merasa mulai terganggu secara fisik, dia merubah posisi kamarnya. Jadi untuk informasi aja ya, dia tidur di kamar bekas ibu bapaknya. Pada saat posisi tempat tidurnya digeser, itu semakin gangguannya lebih dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Kayak ini benar-benar ditarik, udah gitu kebangun, terus dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi cuma ngelihat ke atap doang gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia sempat cerita ke teman dekatnya, tapi teman dekatnya udahlah malah menyarankan dia mungkin lagi ada pikiran secara tidak langsung dia sedang ditinggal suaminya yang bertugas di luar kota, yang akhirnya dia LDR dan anaknya sering di rumah punya. Akhirnya dia merasa sendiri kan. Nah anehnya si Bona itu ketika anaknya datang tidur sama anaknya, dia tidak pernah diganggu apapun. Begitupun ketika suaminya datang nggak diganggu, tapi ketika dia sendiri selalu diganggu. Bahkan dia yang bodornya pernah nantang gini, kenapa sih gitu? Maksudnya dia ngomong gitu ke setannya, kenapa sih kamu ngeganggunya pada saat tidur? Kalau berani nih, saya lagi buka mata nih, ini lagi sadar gitu. Mana sok sini saya ganggu gitu. Sampai dia pernah berucap seperti itu. Kan dulu intensitasnya mulai sering ya, dalam seminggu beberapa kali. Nah kesini cuman kayak seminggu sekali, terus 2 minggu sekali. Tapi tetap situasi itu tidak pernah nggak ada gitu. Selalu ada aja gitu. Nah suatu hari ini dia pulang kerja nih, kondisi rumah gelap dong karena dia pulang malam. Jadi si saklar rumahnya tuh dibalik lemari. Jadi pada saat nyalainnya tuh gini, jadi dia harus kayak gini. Nah dia ngerasa pada saat nyalain lampu, ini aku merinding, sumpah. Jadi kayak ada yang gitu tangannya, kayak ada yang boleh nyalain. Nah dia langsung spontan kan keginiin tangannya. Nah setelah itu dia cerita, konsultasi ke teman-teman dekatnya, coba dah kamu ke orang pintar gitu, minta pertolongan ke ustadz atau apa gitu, rumah di ngajiin. Itu tadi memang basic keluar itu nggak percaya hal-hal gitu. Terakhirnya pada saat dia tertidur, guncangannya lebih hebat. Jadi tempat tidurnya gerak-gerakan, ngebuat dia kebangun, tapi dia ngebangunnya juga nggak bisa apa-apa, masih kayak sakit banget dan dia kayak didekap gini, jadi nggak bisa gerak gitu. Nah
setiap bangun ternyata dia melihat kayak ada lebam-lebam biru gitu di badannya. Jadi kayak di paha gitu ya, di paha bagian dalam sama di bagian tangan sebelah sini tuh suka ada lebam biru setiap bangun tidur. Akhirnya dia cerita nih, nah, karena kan dia juga kerjanya bermitra sama dokter-dokter gitu ya. Dia ke beberapa dokter yang dia sangat dekat. Cerita itu memang nggak ada di ilmu secara kedokteran, tapi ada salah satu dokter justru yang mengalami hal serupa kayak si Bona. Jadi si Bona tuh kayak mulai nggak khawatir karena oh ya udah ada teman, ada yang percaya ke dia kalau cerita itu memang bener adanya. Ya sudah, akhirnya jadi ada teman cerita. Jadi mulai dia tuh kayak oh udahlah saya nggak sendiri. Untuk informasi terakhir ya, rumah ini sekarang udah diplang dijual. Jadi rumah itu akhirnya diputuskan untuk dijual karena mungkin keluarga orang tua lengkapnya juga udah nggak ada. Akhirnya ya udah mungkin mau bagi waris mungkin ya. Tapi sampai saat ini rumahnya belum terjual dan akhirnya si Bona memutuskan tetap tinggal di rumah itu tadi. Sobat dongeng tahu nggak? Bona sampai saat ini, sampai detik ini masih tinggal di rumah itu dan tetap mengalami hal-hal atau teror-teror yang cukup membuat bulu kuduk berdiri itu ya. Karena selain menyerang secara halus, dia juga menyerang secara fisik. Kali ini 2 tahun terakhir dia cerita diserang seperti ini. Dari temennya yang tadi cerita menganjurkan dia untuk cobalah masih sharing ke orang yang cukup mengerti dengan hal-hal seperti itu. Dia akhirnya menemui orang itu dan menceritakan kisah dari awal si rumah tua itu. Jadi ternyata penunggu rumah itu merasa terganggu karena kalian ingat kan di awal tadi ada sumur yang besar, sumur tua yang cukup, mungkin sumur itu udah ada 1982. Nah sekarang udah 2025. Aduh, berapa puluh tahun gitu keberadaan si sumur itu ya. Nah ternyata menurut orang pintar itu, ternyata si penghuni sumur itu merasa terganggu karena dia merasa ditutup atau dihalangi tempat keluarnya gitu. Analoginya gini lah, ketika kita punya rumah, tadinya kan pintu depannya dari sini, kita biasa dari pintu depan ini, tiba-tiba ada orang yang nggak kenal mindahin pintu ini ke sini, ya kita cukup merasa terganggu dong. Ngapain sih ngeganggu tempat gue tuh? Nah menurut orang pintar itu, penghuni sumur itu merasa tidak nyaman dan terganggu karena keluarga itu telah menutup sumur itu. Kan biasanya mungkin ya kalau menutup sesuatu yang cukup punya usia yang lama harus ada ya minimal basa-basi atau izin atau apa atau permisi lah gitu ya. Ini enggak. Nah awal muasal keluarga ini merasa terganggu atau diteror sama penghuni rumah tua dan sumur ini berawal dari itu. Sumurnya ditutup secara permanen oleh keluarga ini tanpa permisi atau meminta izin. Makanya semua tindak tanduk yang akan kita lakukan haruslah memohon izin atau permisi. Itu penting banget ya, karena balik lagi apapun yang kita lakukan harus beretika dan penuh dengan sopan santun. Nah itulah salah satu kumpulan kisah horor yang kita ceritakan malam ini. Sebelumnya terima kasih banyak sudah nonton dari awal sampai akhir. Terus kalau kalian punya kisah-kisah atau pengalaman horor seperti si Bona ini, kalian boleh kirim ke email kita atau tulis di kolom komentar. Nanti aku akan bantu ceritain dan dongengin untuk kalian semua. Oke sobat dongeng, sekian kisah dari Teh Bona. Jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya ting, 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 agar kalian mudah untuk mendapatkan informasi video-video yang kita akan upload selanjutnya. Bye-bye.